Ada maksud kami ada Pak Ondo dari Bekasi, Jawa Barat, Pak Ondo Silitonga. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Eva, selamat pagi Mas Eko. Selamat pagi Pak Ondo. Ya, kita harus hati-hati di tahun-tahun politik ini. Kita harus waspada terhadap oknum yang akan mempolitisasi kebangkrutan negara kita seperti di Sri Lanka. Kita itu beda dengan Sri Lanka. Ada 60 negara memang yang terancam bangkrut. Bedanya Indonesia dengan Sri Lanka, kita ini jauh. Kita ini masih mampu. Mereka bangkrut itu karena pada tahun 2019 terjadi bom di gereja dan hotel di daerah pariwisata. Gagal membayar hutang. Kemudian kehabisan dolar. Jauh lebih besar importnya daripada ekspor, jadi tidak mampu membiayai BBM. Keamanan tidak mampu mengatasi ribuan pendemo. Itu Presiden Gotabaya Rajapaksa kabur. Nah, presidennya aja udah Rajapaksa namanya. Presiden kita Jokowi, beda ya. Negaranya dipimpin oleh kroni keluarga. Akibat pandemi juga, akibat perang Rusia, Ukraina, sehingga banyak negara yang krisis energi, gandum, dan pupuk. Dan negara itu salah urus. Proyek mewah, infrastruktur yang terbengkalai. Jadi jauh dengan kita. Kita stok dolarnya masih cukup. Kemudian inflasinya masih mampu teratasi. Indonesia masih kuat dan tidak salah urus. Juga Jokowi sampai pergi ke Rusia, Ukraina untuk mengurus agar kita krisis energi dan pupuk kita dan gandum kita bisa teratasi. Juga kita bisa mampu mengatur subsidi. Makanya diatur saat ini supaya subsidi yang diberikan kepada BBM itu tepat guna. Jadi beda sekali. Jadi saya yakin dan percaya kita jauh daripada resesi yang ditakutkan seperti Sri Lanka tersebut. Oke, demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat, Mas Eko, dan juga pemirsa. Tadi kita sudah simak pernyataan dari beberapa penelpon menyatakan bahwa beda loh keadaan Sri Lanka dengan Indonesia ya. Mas Eko tadi sampaikan, dijelaskan oleh Pak Ondo. Beda salah satunya adalah inflasi, kemudian disampaikan kalau di Sri Lanka kondisinya saat ini berkecamuk begitu ya Mas Eko. Betul. Banyak demo, kemudian banyak protes, tidak bisa beli obat, susah BBM. Nah beda sekali dengan Indonesia saat ini ya Mas Eko, disampaikan juga oleh Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, bahwa saat ini indikator ekonomi Indonesia dalam kondisi yang cukup baik. Resiko resesi ekonomi Indonesia hanya 3%, disampaikan oleh Sri Mulyani. Di negara lain yang pernah bangkrut, misalkan Yunani, Argentina juga pernah 2001, kemudian Ekuador, Zimbabwe, Venezuela yang terakhir itu tahun 2017. Nah mereka itu bangkrut karena tidak bisa mengelola keuangannya sendiri. Tentu impornya lebih besar dari ekspornya, gagal utang akhirnya bayar, sehingga menyebabkan mereka gagal bangkrut. Jadi kalau kita melihat tingkat inflasi juga sekarang mulai terus dikendalikan, meskipun kita tahu sekarang 4, sekian ya, dari mulai bulan April kalau tidak salah. Ini memang agak tinggi, tapi tidak terlalu riskan juga ketika kita tahu apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan hal-hal yang demikian. Saya kira itu kita juga jangan terlalu panik, tapi tetap waspada. Jangan terlalu panik, tapi tetap waspada.